Adik-adik kelas 9, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan mengambil topik yaitu aplikasi listrik statis. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menentukan cara kerja elektroskop. Yang kedua menentukan cara kerja terjadinya petir. Nah, kita lihat yang pertama. Ya. Di sini elektroskop itu ada 3 bagian. Yang pertama ini kepala, yang ini badan mulai dari sini sampai kemari. Kakinya ada 2 sini, satu yang tebal ini, satu yang tipis ini. Jadi elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Nah, bagaimana cara kerjanya? Coba kita amati di sini ya. Untuk mengetahui apakah suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan benda-benda tersebut ke elektroskop netral. Contoh saya ambil di sini. Di sini ada 2 benda netral dan benda bermuatan. Ketika dua-duanya saya dekatkan ke elektroskop, ke kepala elektroskop, kalau kakinya tidak memberikan respon sama sekali, berarti bendanya itu netral. Tapi kalau kakinya itu memberikan respon, maka bendanya pasti bermuatan. Coba kita lihat dulu yang benda netral. Nah, ini benda netral ya. Coba kita amati kakinya. Tidak ada respon sama sekali. Berarti benar ini bendanya netral. Coba kita ambil benda yang bermuatan ini. Kita amati kakinya akan mengembang, mekar. Berarti otomatis ini benda bermuatan ya. Seperti itu cara kerjanya sebenarnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah suatu elektroskop itu bisa menentukan jenis muatan benda itu negatif atau positif. Coba kita amati di sini. Jika benda bermuatan negatif kita dekatkan ke kepala elektroskop, maka muatan negatif di kepala elektroskop akan bergerak ke kaki sehingga kaki bermuatan sejenis yaitu negatif dan kaki akan mekar. Contoh ini benda bermuatan negatif. Ini tadi elektroskop netral. Kakinya belum memberikan reaksi sama sekali. Ketika benda negatif ini saya dekatkan, maka muatan negatif yang dari kepala itu akan terdorong ke kaki. Dan kaki akan bermuatan sejenis dan mekar, mengembang. Kenapa terdorong? Ya karena muatan negatif, yang negatifnya akan ditolak. Yang muatan positifnya di sini akan malah tertarik dia ya. Negatifnya ditolak kemari. Seperti itu cara menentukan berarti benda ini bermuatan negatif. Yang kedua, menentukan jenis muatan listrik positif. Nih, jika muatan positif didekatkan ke kepala elektroskop, maka muatan negatif yang ada di kaki akan naik ke kepala. Yang ada di kaki negatif akan naik ke kepala sehingga kaki-kaki elektroskop yang tinggal muatan positif, berarti sejenis, maka kaki-kaki akan mekar. Kita lihat dulu cara kerjanya. Seperti ini cara kerjanya. Saya ulang ya. Ini muatan positif saya dekatkan, negatifnya akan tertarik ke atas, yang positifnya kemari, yang ini positif, berarti ini akan tolak menolak mekar dia ya. Jadi ini kan udah pasangannya. Jadi negatifnya itu dia tertarik kemari. Ketika saya jauhkan, nanti negatifnya akan kembali lagi. Ini menguncup. Seperti itu cara kerjanya ya. Nah, yang kedua, peralatan generator pantograf. Ini adalah generator yang menghasilkan listrik statis dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga ketika ini bagian luarnya kepala generator pantograf ini kita pegang, maka rambut kita bisa berdiri tuh. Kita akan kesetrum listrik statis. Nah, peralatan ini kalau di Jakarta ada di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu di bagian PPT ITEK ya. Ya, bagian dari generator pantograf seperti ini ada silinder politan, ada sabut karet, ada silinder logam. Nanti proses cara kerjanya nanti yang ketiga alat ini berperan ya. Nah, kita lihat penerapan generator pantograf ini.
Misalnya terjadinya petir buatan, ini peralatan pandergraph ya. Ini benda. Nah, ketika benda logam lainnya kita dekatkan, apa yang terjadi? Coba kita amati. Maka nanti ada loncatan bunga api ini ya. Loncatan bunga api ini kita dekatkan ya. Nah, kita terapkan dia di terjadinya peristiwa petir ini. Peristiwa terjadinya petir, ya, loncatan bunga api. Nah, jadi awan tadi, kelebihan elektronnya di sini akan melompat ke bumi. Tapi ada gedung tinggi, dia akan mencari gedung tinggi. Petir terjadi karena lompatan elektron dari awan, kelebihan itu bermuatan negatif, ke bumi yang bermuatan positif. Jadi elektron itu melompat dalam jumlah yang cukup besar, menghasilkan suatu cahaya, namanya kilat. Coba kita lihat, kita amati lagi ya. Ini tadi terjadinya petir ya, seperti ini. Nah, petir kan sini langsung ke bumi. Nih, sini elektronnya sini. Nah, ini lompatan elektronnya. Nah, maka biasanya kalau gedung-gedung tinggi atau tempat yang tinggi tidak diberi penangkal petir, ini bisa terbakar loh. Atau kita berada di lapangan yang luas, kita paling tinggi, kita juga bisa terbakar ya. Karena muatan negatif itu berusaha mencari pasangannya, yaitu ke bumi. Tapi karena ada tempat yang lebih tinggi, ya dia akan menyambar tempat yang lebih tinggi. Seperti ini dia, ini kan dia petirnya. Nah, ini penangkal petir. Elektronnya tadi. Penangkal petir merupakan alat pengarah petir agar petir hanya menyambar kepala ini. Penangkal petirnya ini dihubungkan dengan kawat. Jadi elektronnya dari sini tadi, dari awan, akan langsung disalurkan kawat ke bumi. Jadi bangunannya aman. Nah, bahaya listrik statis itu misalnya kita lihat salah satu contohnya, yaitu pada truk tangki pengangkut bahan bakar yang mudah terbakar. Maka biasanya truk itu dipasang rantai pada bagian bawahnya dan itu menjulur ke bawah, biasanya kena ke aspal ya. Tujuannya agar kalau ada peristiwa listrik statis yang timbul karena gesekan ban dengan jalan dapat dinetralkan sehingga tangki aman, tidak membahayakan tangki. Karena tangki itu berisi gas yang sangat sensitif terhadap radiasi listrik yang sangat kecil juga ya. Seperti itu pembahasan, seperti itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, matur nuwun, dan dipelajari kembali ya. Terima kasih, selamat pagi.